Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang limit fungsi. Definisi dan bentuk umum limit fungsi aljabar. Kata limit berasal dari bahasa Inggris yang berarti mendekati atau hampir. Sesuai dengan definisinya, jika dikatakan bahwa X mendekati 2, maka nilai tersebut hanya mendekati nilai 2, tetapi tidak pernah bernilai 2. Bentuk umum limit fungsi aljabar itu limit ini ya. Ini bentuk umumnya. Ini bentuk umum dari limit fungsi aljabar. Cara membacanya adalah limit fx sama dengan L untuk X mendekati A. Di sini ditulis jika dikatakan bahwa X mendekati 2, maka nilai tersebut hanya mendekati nilai 2 tetapi tidak pernah bernilai 2. Ini 2-nya itu maksudnya sini X mendekati A. Misalnya nanti ada jadi X mendekati 2, tapi ini tidak pernah benar-benar bernilai 2, hanya mendekati 2. Ini juga berarti mendekati A, tapi tidak benar-benar nilainya itu A. Limit fungsi aljabar. Untuk menentukan limit fx untuk X mendekati A, langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi ada 3 langkah atau 3 metode. Yang pertama yaitu menggunakan substitusi. Substitusi nilai A jika FA terdefinisi, maka limit fx sama dengan FA untuk X mendekati A. Contohnya ini, yang ini, contoh 1. Contohnya, limit 3x kurang 1 untuk X mendekati 2. Jangan dulu dilihat yang ini. Berarti ini substitusikan nilai A. A-nya di sini adalah 2. Berarti langsung kita masukkan 2-nya ke X. Maka menghasilkan 3 dikali 2 kurang 1. 3 dikali 2, 6. Kurang 1, 5. Gitu. Itu untuk metode yang pertama. Metode yang kedua yaitu memfaktorkan jika memperoleh nilai 0/0. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Tahingga per tahingga, atau tahingga kurang tahingga, atau C/0 dikurang K/0. Jadi kalau misalnya kita menemukan sesudah disubstitusikan terus ternyata hasilnya itu 0/0, kayak misalnya contoh ini, contoh 2, maka kita harus menggunakan metode pemfaktoran atau memfaktorkan. Ini contohnya, limit x kuadrat dikurang 1 per x kuadrat kurang 3x tambah 2 untuk X mendekati 1. Kalau misalnya kita langsung substitusikan kayak contoh yang pertama, maka akan didapat hasil 0/0. Ini tidak boleh. Kalau mendapat hasil 0/0 berarti harus menggunakan pemfaktoran. Kayak gini. Yang ini. Limit x kuadrat kurang 1 per x kuadrat kurang 3x tambah 2 untuk X mendekati 1. X kuadrat dikurangi 1, ini pemfaktorannya X kurang 1 dikali X tambah 1 per X kuadrat kurang 3X tambah 2, itu pemfaktorannya angka berapa yang kalau dikali hasilnya 2, kalau ditambah hasilnya min 3. Kalau dikali hasilnya 2, kalau ditambahin hasilnya min 3 angka itu. Berarti min 2 dan min 1. Karena min 2 kali min 1 hasilnya 2. Min 2 tambah min 1 hasilnya min 3. Berarti kalau ditulis jadi X min 2 dan X min 1. Gitu kalau ditulis. Ini juga sama. Ini sama ya. Ini mah X min 1 dulu, sama aja. X min 1, X min 2. Ini kalau misalnya ada yang sama atas dan bawah bisa dicoret. Karena X min 1 bagi X min 1 itu 1. Berarti bisa dicoret. Kalau udah kayak gini langsung disubstitusikan satunya ke X. Jadi 1 tambah 1 per 1 kurang 2. 1 tambah 1, 2. Dibagi 1 kurang 2, min 1. 2 bagi min 1, min 2. Itu untuk metode yang kedua. Metode yang ketiga yaitu dengan mengalihkan dengan faktor sekawan. Mengalihkan dengan faktor sekawan ini biasanya bentuknya dalam bentuk akar. Seperti ini. Ini contoh soalnya. Limit akar X kurang 3 per X kurang 9 untuk X mendekati 9. Akar sekawannya itu, misalnya ini akar X kurang 3. Berarti akar sekawannya itu
adalah akar X tambah 3. Jadi tinggal kebalikannya aja, ini kurang jadi tambah, minus jadi plus, dan sebaliknya. Kalau misalnya ini plus berarti jadi minus ininya. Terus misalnya ada lagi akar sekawan, misalnya akar X min 3 tambah 1, maka akar sekawannya adalah akar X kurang 3 kurang 1. Jadi yang berubah itu yang tanda yang di luar akar. Nih, ini plus atau tambah jadi min atau kurang. Dan kalau misalnya bentuknya ini min, jadi plus, kebalikannya. Gitu ya. Kita langsung lagi ke contoh yang ketiga. Berarti ini dikalikan dengan akar sekawannya yang ini. Di akar sekawannya juga dalam bentuk pecahan. Akar X tambah 3 per akar X tambah 3. Ini dikalikan satu-satu, ini ke sini. Dikalikan, ini kalikan. Akar X dikali akar X itu X. Min 3 dikali 3, min 9. Per, ini dikalikan, ditulis lagi aja. Nggak usah dikalikan satu-satu ke X dikali ini. X dikali 3 atau ini, gini, atau gini. Nggak usah. Tapi cukup ditulis lagi aja. X min 9 dikali akar X tambah 3. Udah kayak gini, kalau udah ada yang bisa dicoret, ini X min 9, X min 9, langsung coret. Maka akan menghasilkan 1 per akar X tambah 3. Udah gitu langsung disubstitusikan. 1 per akar 9 dari sini, masukin ke X, akar 9 tambah 3. 1 per 3 tambah 3 sama dengan 1 per 6. Ini contoh-contoh soalnya. Yang pertama, limit 2x kuadrat ditambah 5 untuk x mendekati 3. Ini bisa langsung aja disubstitusikan 3-nya ke x. Jadi 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 5. 2 kali 3 pangkat 2, 9, tambah 5. 2 kali 9, 18, tambah 5. 18 tambah 5, 23. Jadi limit 2x kuadrat ditambah 5 untuk x mendekati 3 itu 23. Sekarang yang kedua, limit x pangkat 3 dikurangi 1 per x kuadrat dikurangi 3x kurang 2. Untuk x mendekati 2 ini juga sama, tinggal disubstitusikan. X-nya ganti dengan 2. 2 pangkat 3 kurang 1 per 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 kurang 2. 2 pangkat 3, 8, dikurang 1. 2 pangkat 2, 4, dikurangi 3 kali 2, 6, kurang 2. 8 dikurangi 1, 7. Per 4 dikurangi 6, min 2, min 2 kurangi 2, min 4. Berarti hasilnya 7 per min 4 atau min 7 per 4. Soal selanjutnya, contoh soal yang lain, nomor 3. Limit x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat kurang 3x per x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat tambah x untuk x mendekati 0. Pertama ini kita masukkan dulu 0-nya ke x. Jadi 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0 pangkat 2 kurang 3 kali 0 per 0 pangkat 4 kurang 3 kali 0 pangkat 2 tambah 0. Ini akan menghasilkan 0 per 0. Sementara kalau bentuknya 0 per 0 ini tidak boleh. Berarti tidak menggunakan cara substitusi, tapi menggunakan cara memfaktorkan. Caranya, ini kan di setiap variabel ada x-nya. Ada variabel x, berarti variabel x-nya dikeluarkan, limitnya ditulis lagi, limit x mendekati 0, x-nya dikeluarkan yang atas, x. Ini x pangkat 3 dibagi x, jadi x pangkat 2 ditambah 2x kuadrat dibagi x, 2x dikurang 3x bagi x, 3.
per, ini juga sama, X nya dikeluarkan, jadi X pangkat 3 dikurang 3X tambah 1. Caranya sama kayak yang tadi, X pangkat 4 bagi X pangkat 3, 3X kuadrat bagi X jadi min 3X, X bagi X jadi 1. Ini bisa dicoret, X dan X ini bisa dicoret karena hasilnya 1. Kalau sudah dalam bentuk kayak gini, bisa langsung disubstitusikan, nolnya ke X. Jadi 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 kurang 3 per 0 pangkat 3 kurang 3 kali 0 tambah 1. Ini 0 tambah 0 kurang 3 jadi min 3 per 0 kurangi 0 tambah 1. 1 min 3 dibagi 1 min 3. Sekarang ini yang nomor 4. Limit X kuadrat dikurangi 4 per X kuadrat kurang 3X tambah 2 untuk X mendekati 2. Pertama masukin dulu angka 2-nya ke X. 2 pangkat 2 ya, ini jadi 2 pangkat 2 kurangi 4 per 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 tambah 2. 2 pangkat 2 dikurangi 4, 0. 2 pangkat 2, 4 dikurangi 6, min 2 tambah 2, 0 juga, berarti ini menghasilkan 0 per 0, berarti menggunakan cara memfaktorkan. Limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 4, ini kita faktorkan dulu. Cara memfaktorkannya, untuk yang X kuadrat dikurangi 4, berarti ini X min 4 itu berapa kali berapa, angkanya harus sama, min 2 dan plus 2 itu per, untuk yang ini X kuadrat dikurangi 3X tambah 2, X kuadrat dikurang 3X tambah 2, cara memfaktorkannya, angka berapa, dua angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya 2, kalau ditambah hasilnya min 3, angka berapa? Yang kalau dikalikan hasilnya 2, kalau ditambah hasilnya min 3. Kalau dikalikan min 2, kalau dikalikan 2 berarti min 2 dan min 1. Min 2 dikali min 1, 2. Min 2 dikali ditambah min 1, min 3. Ya, Ibu ulangi. Angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya 2, kalau ditambah hasilnya min 3. Min 2 dikali min 1, 2. Min 2 tambah min 1, min 3. Berarti pemfaktorannya menjadi, di sini X, ini X, ini min 2 dan min 1, tulis min 2, min 1. Ini bisa dicoret, X min 2 sama X min 2-nya. Kalau udah bentuk kayak gini, langsung aja disubstitusikan 2-nya. 2 tambah 2 per 2 kurang 1. 4 per 1 sama dengan 4. Ini yang nomor 5. Limit X kuadrat ditambah 5X kurang 14 per X kuadrat dikurangi 49 untuk X mendekati 7. Sekarang kita faktorkan dulu. X kuadrat ditambah 5X kurang 14 difaktorkan. Angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya min 14, kalau ditambah hasilnya 5? Angka berapa saja? Plus 7 dan min 2. Plus 7 kali min 2, min 14. Plus 7 tambah min 2, plus 5. Berarti pemfaktorannya, ini tulis dulu, limit X mendekati 7. Pemfaktorannya, X plus 7 dan X min 2 per
Ini sama kayak yang tadi, yang awal. X kuadrat, ini X 49 itu berapa kali berapa? 7 kali 7 min 7 plus 7. Ini X plus 7. Ini ada yang bisa dicoret? Bisa. X plus 7 dengan X plus 7 bisa dicoret. Kalau udah gini, langsung aja substitusikan. Jadi 7 kurang 2 per 7 kurang 7. 7 kurang 2, 5. 7 kurang 7, 0. 5 dibagi 0 tidak terdefinisi. Berarti isinya tidak terdefinisi, bentuknya seperti ini. Ini yang nomor 6. Limit X kuadrat dikurang 4X kurang 21 per X kuadrat dikurang 2X kurang 15 untuk X mendekati 3. Kita faktorkan lagi. Caranya kayak yang tadi. X kuadrat dikurang 4X kurang 21. Angka berapa yang kalau dikalikan min 21 kalau ditambah min 4? Angka yang kalau dikalikan min 21 kalau ditambah min 4 hasilnya. Min 7 dan plus 3. Berarti untuk yang atas, limit X mendekati 3, X min 7, X plus 3 per, sekarang yang bawahnya kita faktorkan. X kuadrat dikurang 2X kurang 15. Angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya min 15, kalau ditambah hasilnya min 2? Dua angka yang kalau dikalikan hasilnya min 15, kalau ditambah angka itu hasilnya min 2. Min 5 dan plus 3. Berarti ini pemfaktorannya X min 5 dan X plus 3. Ini ada yang bisa dicoret. Kalau sudah ada yang bisa dicoret, langsung aja substitusiin angka 3-nya ke X. Jadi 3 kurang 7 per 3 kurang 5. 3 kurang 7 min 4, 3 dikurang 5 min 2. Min 4 per min 2 hasilnya 2. Ya, ini contoh soal yang selanjutnya. Ini menggunakan perkalian sekawan. Limit X dikurangi 16 per akar X kurang 4 untuk X mendekati 16. Kalau misalnya ada akar-akaran kayak gini, udah pasti kita menggunakan perkalian sekawan. Ya, perkalian sekawan dari akar X dikurangi 4 itu adalah akar X tambah 4. Jadi kebalikannya. Kalau ini min jadi plus, kalau ini plus berarti jadi min. Ya, limit X mendekati 16, X kurang 16 per akar X kurang 4 dikali akar sekawannya. Akar X plus 4 per akar X plus 4. Limit X mendekati 16, ini dikalikan, kita tulis lagi aja X kurang 16 dikali akar X tambah 4 per, nah untuk perkalian kayak gini kita harus ingat perkalian aljabar yang A kurang ya, A kurang B dikali A tambah B. A kurang B dikali A tambah B itu kan gini ya, A kuadrat A dikali B ditambah AB, terus ini min B kali A min AB min B kali B min B kuadrat AB dikurangi AB habis
Jadi tinggal A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti A kurangi B dikali A kurang A tambah B itu A kuadrat kurang B kuadrat. Kalau misalnya kita cepatnya itu bisa tinggal dikaliin satu-satu. A dikali A kuadrat min B kali B min B kuadrat. Itu cara cepatnya dikaliin satu-satu, tapi dengan syarat A dan A ini nilainya sama, B dan B ini nilainya sama, dan ininya tandanya beda, ini kurangi, ini ditambah. Ini juga sama, berarti akar X kurang 4 dikali akar X tambah 4. Akar X kali akar X, akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Akar X kali akar X berarti akar X pangkat 2. Ini juga dipangkatin 2. Ini bisa dicoret, jadi tinggal X pangkat 1 alias X. Jadi ini X min 4 dikali 4 min 16. Berarti ini X min 16. Di sini udah ada yang bisa dicoret ya, X min 16 dan X min 16. Kalau udah ada yang bisa dicoret, berarti langsung substitusikan nilai 16 ke X. Jadi akar 16 tambah 4. Akar 16 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ini soal yang ke-8. Ini juga sama, menggunakan perkalian akar sekawan. Limit X mendekati 9, akar X kurang 3 per X kurang 9. X kurang 9 dikali akar sekawan, jadi akar X tambah 3 per akar X tambah 3. Ya, ini sama dengan limit X mendekati 9. Ini sama kayak yang tadi, tinggal dikaliin satu-satu. Akar X kali akar X, X min 3 dikali 3 min 9 per, ini tulis lagi X min 9 dikali akar X tambah 3. Ini bisa dicoret. Kalau udah ada yang bisa dicoret, langsung substitusikan. Jadi berarti ini kalau ditulis limit X mendekati 9, 1 per akar X tambah 3. Langsung aja masukin 9-nya ke X. 1 per akar 9 ditambah 3. 1 per 3 tambah 3 sama dengan 1 per 6. Ini soal yang ke-9, contoh soal yang ke-9. Limit 2x per 2 dikurangi akar 4 kurang 4x untuk x mendekati 0. Akar sekawan dari 2 dikurang akar 4 kurang 4x itu adalah 2 ditambah akar 4 kurang 4x. Berarti limit X mendekati 0, 2x per 2 dikurang akar 4 kurang 4x dikali akar sekawannya 2 tambah akar 4 kurang 4x per 2 ditambah akar 4 kurang 4x sama dengan limit X mendekati 0, ini dikaliin 2x kali 2 tambah akar 4 kurang 4x per, ini sama kayak yang tadi, 2 dikali 2 4
Dan ini akar dikaliin, hasilnya itu sendiri, tapi akarnya hilang. 4 kurang 4x. Limit x mendekati 0, 2x dikali 2 ditambah akar 4 kurang 4x per, ini kurungnya harus dihilangkan. Caranya dengan cara mengalihkan ke min ini, ke tanda yang ada di sebelum akar, di sebelum kurung, maaf. Jadi 4 dikurang 4, terus ini dikaliin, min kali min plus, jadi plus 4x. Tulis lagi, limit x mendekati 0, 2x kali 2 ditambah akar 4 kurang 4x per 4 dikurangi 4, 0, berarti tinggal 4x. Ini bisa dicoret, 4x dan 2x. Ini dicoret x nya, ini juga bisa dicoret, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Berarti ini limit x mendekati 0, 2 ditambah akar 4 dikurang 4x per 2. Kalau udah gini langsung aja dimasukin 0-nya ke x. 2 ditambah akar 4 dikurang 4 kali 0 per 2. 2 ditambah akar 4 dikurangi 4 kali 0, berarti 4 dikurangi 0, akar 4 per 2. 2 ditambah akar 4, 2 per 2, 2 tambah 2 4 per 2, 4 per 2 sama dengan 2. Ini untuk yang akar sekawan lagi, limit 1 dikurangi akar 2 kurang x per x kurang 1 untuk x mendekati 1. Akar sekawan dari 1 kurang akar 2 kurang x adalah kurang x adalah 1 ditambah akar 2 kurang x. Ini akar sekawannya, berarti dikalikan dengan ini. Limit x mendekati 1, 1 kurang akar 2 kurang x per x kurang 1 dikali 1 tambah akar 2 kurang x per 1 ditambah akar 2 kurang x. Limit x mendekati 1, ini 1 dikali 1, 1 kurang 2 kurang x per x kurang 1 dikali 1 tambah akar 2 kurang x. Limit x dikurang 1, ini kurungnya dihilangkan, 1 kurang 2, min kali min jadi plus, plus x per x min 1 kali 1 ditambah akar 2 kurang x. Limit x mendekati 1, 1 dikurangi 2 min 1 tambah x per x min 1 kali 1 tambah akar 2 kurang x. Ini udah ada yang bisa dicoret ya. Ini min 1 tambah x, ini x kurang 1. Ini sama min, ini plus, berarti bisa dicoret. Berarti kalau ditulis tinggal limit x mendekati 1, 1 per 1, maaf, 1 per
1 tambah akar 2 kurang X. Nah, di sini satunya langsung aja dimasukin ke X. Jadi 1 per 1 ditambah akar 2 kurang 1. 1 per 1 tambah akar 2 kurang 1, 1. Jadi 1 per 2. Gitu ya. Ini langsung ke soal nomor 12 aja Ibu. Untuk soal nomor 11-nya kalian pelajari sendiri. Soalnya sama ya, mirip-mirip sama soal sebelumnya. Ini soal nomor 12. Akar sekawan dari akar X tambah 4 kurang akar 2X tambah 1 itu adalah akar X tambah 4 ditambah akar 2X tambah 1. Jadi ininya yang berubah, yang di luar akarnya yang berubah. Jadi plus limit X mendekati 3, X min 3 per akar X tambah 4 kurang akar 2X plus 1 dikali akar sekawannya X plus 4 ditambah akar 2X plus 1 per akar X plus 4 ditambah akar 2X plus 1. Limit X mendekati 3. Ini dikaliin, ditulis lagi ya. X min 3 dikali akar X plus 4 ditambah akar 2X plus 1 per ini dikaliin satu-satu, akarnya jadi hilang. X plus 4 dikurang 2X plus 1. Nah, udah gitu, yang ini kurungnya harus dihilangkan. Cara ngilanginnya kayak tadi, dikalikan ke dalam yang min ini. Kalau ini kan di sebelumnya gak ada tanda apa-apa, berarti udah X plus 4 aja. Kalau yang ini di sebelumnya ada tanda min atau kurang, jadi harus dikalikan ke dalam dulu satu-satu. Limit X mendekati 3. Ini tulis lagi X min 3 kali akar X plus 4 ditambah akar 2X plus 1. Per X tambah 4 dikurang, kalikan ke dalam minnya 2X min 1. Limit X mendekati 3, X min 3 dikali akar X tambah 4 tambah akar 2X tambah 1 per X dikurangi 2X min X, 4 dikurangi 1 plus 3. Berarti ini udah ada yang bisa dicoret ya, yang X min 3 sama min X plus 3, tapi ini bentuknya beda. Ini X, ini min X, ini min 3, ini plus 3. Berarti harus ada yang dikalikan min. Bisa yang bawah atau yang atas. Kita yang atas aja. Limit X mendekati 3 dikalikan min, jadi min X plus
3 gitu ya, ini sama aja bentuknya, dikali akar X tambah 4 tambah akar 2X plus 1 per min X plus 3. Ini ada yang udah bisa dicoret, yaitu min X plus 3 sama min X plus 3. Berarti yang tersisa tinggal limit X mendekati 3 min akar X plus 4 ditambah akar 2X plus 1. Udah gini langsung aja dimasukin 3-nya ke X. Jadi min akar 3 tambah 4 ditambah akar 2 kali 3 tambah 1 min 3 tambah 4 7, jadi akar 7 ditambah 2 kali 3 6 tambah 1 7, akar 7. Akar 7 tambah akar 7 adalah 2 akar 7, berarti ini min 2 akar 7. Min 2 akar 7. Akar 7 tambah akar 7 itu 2 akar 7, karena depannya ada min, jadi min 2 akar 7. Ini adalah latihan soalnya. Latihan soalnya kalian kerjakan sendiri masing-masing di rumah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke ibu. Tidak dikumpulkan. Ini ibu mau kasih tahu aja sedikit. Untuk pemfaktoran yang kalau misalnya, kalau kayak gini kan ini depannya X kuadrat. Kalau ini ada angkanya 2X kuadrat. Kalau bentuk kayak gini, misalnya 2X kuadrat kurang X kurang 6. Ini juga sama. Angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya min 12, kalau ditambah hasilnya min 1. Min 12 itu dari 2 kali min 6. Sama kayak ini sebenarnya. Ini itu gak ada angkanya, artinya ada angka 1 di depannya. Kalau ini kan angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya 6 ditambah min 5 hasilnya. Kalau ini yang dikalikan hasilnya min 12 dari 2 kali min 6. Angka yang kalau dikalikan hasilnya min 12, kalau ditambah hasilnya min 1. Min 12 hasilnya min 1. Kalau ditambahin angka berapa? 12 itu berapa kali berapa aja? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Yang memungkinkan kalau dijumlahkan hasilnya 1, mana coba? Hasilnya min 1, 3 dan 4. Tapi 3 dan min 4. Berarti ini plus 3 dan min 4. Cara menulisnya pun beda. Karena di depannya ada 2X kuadrat, berarti 2X 2X. Ini plus 3, ini min 4. Sampai sini belum beres. Ini tetap 2X plus 3. Kalau yang ini 2X min 4. Ini masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. Dengan cara yang paling sederhana, dengan bentuk yang paling sederhana. 2X dibagi 2X, min 4 dibagi 2, min 2. Berarti pemfaktorannya adalah yang ini, hasil akhirnya. Ya, segitu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang nggak bisa pemfaktorannya, silahkan ditanyakan juga ke ibu. Terima kasih untuk video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.